Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Almin Asar Safari. Dalam video kali ini saya akan membagikan 6 cara mengatur waktu agar lebih efektif untuk mahasiswa. Nah, jadi buat mahasiswa tonton video ini selengkapnya. Oke, sebagai seorang mahasiswa, biasanya mahasiswa itu sangat banyak memiliki kegiatan, baik kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Terus juga organisasinya, ada organisasi yang ada di dalam kampus dan ada juga organisasi yang di luar kampus. Nah, jadi sangat banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa ini. Terus juga tugasnya banyak juga tugasnya. Jadi bagaimana cara mengatur waktu yang efektif bagi mahasiswa ini? Kita akan coba bedah satu-satu ya. Baik, yang pertama, cara yang harus kalian lakukan agar waktu kalian lebih efektif adalah membuat jadwal kegiatan kalian. Nah, kenapa harus jadwal kegiatan kalian harus dibuat? Karena cara mengatur waktu yang paling efektif dan efisien itu harus kita jadwalkan. Buat saja daftar kegiatan kalian dalam 1 hari boleh, terus juga dalam beberapa hari juga boleh, terus dalam 1 minggu juga boleh. Kalian tulis baik di kertas kah atau di note handphone kah, terus juga kalian bisa ngeprint dan tempel di dinding jadwal kalian selama seminggu itu ngapain aja. Nah, jadi kalian perlu buat jadwal-jadwal itu agar kalian bisa efektif dalam membuat waktu kalian. Keseharian kalian pun akan lebih terstruktur sesuai dengan rencana yang kalian inginkan. Walaupun kadang juga ada perubahan sedikit dalam jadwal yang kalian rencanakan, namun setidaknya kalian punya patokan lah untuk apa saja yang harus kalian lakukan di hari-hari tersebut agar kegiatan kalian itu bisa sesuai dengan rencana yang kalian buat. Yang kedua, agar waktu kalian itu bisa lebih efektif, kalian bisa mengatur skala prioritas pada waktu kalian. Nah, jadi kita ini kan biasanya memiliki prioritas masing-masing dan itu pasti berbeda-beda. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa pasti memiliki prioritas yang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Nah, jadi buat saja sesuai kebutuhan kalian prioritas apa. Nah, misalnya kayak tugas. Nah, tugas apa yang paling mendesak kah? Atau waktunya yang paling cepat untuk pengumpulan kah? Nah, itu bisa dijadikan skala prioritas. Atau di organisasi, ada kegiatan-kegiatan organisasi yang harus dilakukan atau kerjaan di organisasi yang harus dilakukan secara mendesak, yaitu bisa dilakukan dan dijadikan prioritas untuk sementara. Untuk cara yang ketiga, kalian harus fokus terhadap satu kerjaan atau satu kegiatan. Jadi ketika kalian sedang mengerjakan tugas kalian, ya sudah fokus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kalau tugasnya sudah selesai, baru kegiatan selanjutnya kalian laksanakan. Jangan tugas kalian mengerjakan kegiatan dan itu tidak akan efektif sama sekali. Kalian bisa atur waktunya agar kegiatan satu dengan kegiatan selanjutnya itu bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, cara yang keempat, agar waktu kalian lebih efektif, kalian tidak boleh menunda-nunda kerjaan. Menunda-nunda ini sangat banyak terjadi pada diri kita, apalagi kita sebagai mahasiswa belum bisa mengatur waktu dengan baik. Lalu ketika kita mendapatkan suatu tugas atau kegiatan yang mungkin waktunya lebih lama atau agak lama, kita biasanya menunda-nunda, ya sudahlah nanti aja, ya sudahlah besok juga bisa, masih lama juga, seperti itu. Nah, ini mungkin sederhana tapi ini sangat berdampak tidak baik ternyata pada diri kita.
Nah, jadi kalau kalian punya tugas yang bisa kalian kerjakan dengan cepat, jangan perlu menunda-nunda. Biar kalian bisa lebih banyak bersantai di hari-hari kemudian lah. Ketika kawan-kawan kalian sibuk dengan deadline-nya, kalian sebenarnya bisa lebih santai dengan deadline. Kalian bisa ngumpul karena kalian sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi upayakanlah jangan sampai kalian menunda-nunda tugas-tugas kalian. Nah, cara agar waktu kalian lebih efektif yang nomor 5, kalian bisa mengatur waktu luang kalian. Nah, waktu luang ini biasanya jam antara satu perkuliahan ke perkuliahan selanjutnya, waktu malam, waktu weekend. Nah, jadi 3 waktu ini bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan perkuliahan kalian. Nah, jadi manfaatkan aja waktu luang tersebut untuk mengerjakan segala aktivitas perkuliahan kalian agar ini bisa memudahkan kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kalian sedang emban. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, itu kalian bisa sekali-sekali bersantai, menyisihkan waktu untuk beristirahat, itu boleh lah. Nah, kapan waktunya? Ya tadi, weekend lah. Weekend kalian bisa manfaatkan untuk beristirahat, bersantai, refreshing. Kalau perkuliahan itu biasanya nonton atau main ke gunung, main ke pantai, ya silahkan lah. Biar explore mahasiswa itu lebih luas juga terhadap kehidupan yang ada di sekitar kampusnya. Jadi jangan diam-diam di rumah aja, jalan-jalan lah. Jalan ngapa jalan? Dan perlu kalian ketahui, kalau kalian bersantai, beristirahat, kesehatan mental kalian juga akan lebih fresh. Kalian akan tidak mudah stres juga menghadapi tugas-tugas yang akan kalian hadapi di masa perkuliahan itu. Terus juga bertemu keluarga kah kalau kalian anak rantau. Nah, tapi perlu kalian ingat, waktu kalian bersantai jangan sampai mengganggu kegiatan-kegiatan kalian lainnya. Nah, biasanya juga kawan-kawan mahasiswa ini banyak berorganisasi, dan organisasi itu biasanya di weekend. Nah, jadi ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan kawan-kawan juga agar waktunya ini lebih berharga dan lebih bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Kalian bisa pilihlah kapan harus bersantai, berorganisasi juga boleh, dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa pada umumnya. Jadi buatlah semua menjadi seimbang, itu ngerjakan tugas, terus juga kegiatan-kegiatan organisasi, terus juga melaksanakan hobi-hobi kalian, refreshing, istirahat, bersantai, berlibur, ketemu keluarga. Nah, jadi diaturlah biar semuanya bisa kalian rasakan dan nikmati. Jadi mahasiswa itu menikmati juga, jangan merasa menjadi mahasiswa itu banyak bebannya, enggak juga. Nah, makanya kalian harus atur waktu-waktu kalian agar efektif supaya waktu-waktu kalian itu bisa berharga dan bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada kalian. Semoga bisa membantu kalian untuk mengatur waktu kalian agar lebih baik lagi, dan semoga kalian bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang sebaik-baiknya. Nanti juga saya akan membagikan gimana cara saya agar bisa lulus 3,5 tahun dalam perkuliahan S1 saya, dan alhamdulillah juga saya bisa mendapatkan hasil cum laude dengan cara yang saya lakukan. Nanti saya akan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.